Shalom jemaat yang terkasih. Kiranya kita semua ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita menjalani tahun 2021 ini dengan terus memandang kepada Kristus. Kita berjalan bersamanya di dalam anugerah dan pertolongannya. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam kebaktian doa hari ini. Mari kita berdoa teduh secara pribadi. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jemaat yang terkasih, seperti pemazmur yang rindu kepada Allah, biarlah setiap kita juga menyatakan kerinduan kepada Allah, sebab Dia adalah pribadi yang paling mengenal akan hati kita. Mari bersama nyatakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sekali lagi nyatakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah yang menjadi pengakuan kami di awal kebaktian doa pada hari ini, bahwa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu, untuk tinggal di dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami rindu untuk selalu dekat bersama dengan Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan pribadi yang paling mengenal hati kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus nyata di dalam perjalanan hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Berkatilah akan kebaktian doa kami pada hari ini Tuhan. Sucikan setiap kami, kuduskan kami, sehingga kami boleh layak untuk menghampiri tahta Allah yang Maha Kudus. Kami boleh layak untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Kami boleh layak untuk menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita terus berharap hanya kepada Tuhan, sebab Dia adalah Bapa yang selalu memelihara hidup kita. Mari bersama nyatakan, Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun yang menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu,
terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Yang pertama, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk kita datang menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang terus nyata di dalam hidup setiap kita. Kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk keluarga, untuk pasangan, suami, istri. Kita bersyukur untuk orang tua. Kita bersyukur untuk anak-anak. Kita bersyukur untuk usaha, untuk pekerjaan, untuk pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada setiap kita sampai hari ini. Kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan. Kita juga bersyukur untuk gereja kita, GI Ho Kim Tong. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka suara, kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang menaikkan syukur kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus nyata di dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, sampai detik ini. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan yang terus nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap kami yang percaya kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami sampai detik ini. Kami bersyukur untuk keluarga, untuk orang tua, untuk pasangan kami, untuk suami, istri kami, untuk anak-anak kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk usaha, untuk pekerjaan, untuk pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada setiap kami sampai hari ini. Ajar kepada kami Tuhan, meskipun di masa-masa yang sulit, untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana firman-Mu, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami juga bersyukur untuk gereja kami, GI Ho Kim Tong. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan pakai terus untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah setiap doa ucapan syukur kami untuk kasih setia Tuhan, untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, orang tua, pasangan kami, usaha dan pekerjaan kami, pelayanan kami, gereja kami. Bahkan kesehatan yang Tuhan masih boleh anugerahkan kepada setiap kami sampai hari ini. Kepada-Mu ya Tuhan kami membawa doa syukur kami. Biarlah hanya nama-Mu yang terus kami puji, kami sembah, kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, yang kedua, mari kita berdoa untuk gereja kita, GI Ho Kim Tong. Secara khusus, pada hari ini kita mau berdoa untuk Departemen Remaja. Berdoa untuk setiap program Departemen di tahun ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan menolong di dalam implementasi di tahun yang baru ini, bahkan sepanjang tahun ini. Mari jemaat Tuhan kita berdoa untuk Departemen Remaja. Kita buka suara. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini secara khusus kami berdoa untuk gereja kami GI Ho Kim Tong, secara khusus untuk Departemen Remaja. Kiranya Tuhan memberkati setiap rekan-rekan hamba Tuhan, majelis pengurus yang terlibat di dalam Departemen Remaja.
di dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Secara khusus setiap program-program yang sudah disusun, kiranya sepanjang tahun ini seluruh program boleh berjalan dengan baik, dengan lancar di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk semua ketua divisi remaja di seluruh lokasi GEIHO Kim Tong, hamba Tuhan, majelis yang terlibat di dalam pelayanan remaja. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Kita juga doakan untuk semua program-program yang ada di lokasi masing-masing. Kiranya semua program yang sudah disusun itu boleh menjawab akan kebutuhan remaja sesuai dengan konteks dan lokasi kita masing-masing. Mari jemaat Tuhan kita berdoa untuk setiap ketua divisi yang ada di lokasi masing-masing. Juga doakan untuk program-program yang ada. Kita buka suara, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap ketua-ketua divisi yang ada di seluruh lokasi GEIHO Kim Tong. Baik itu hamba Tuhan, penatua, diaken, majelis. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan hikmat kepada seluruh ketua divisi di dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah, untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan lewat pelayanan di divisi remaja. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua program-program pelayanan divisi remaja di seluruh lokasi. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, supaya itu boleh menjawab akan setiap kebutuhan akan remaja-remaja kami. Di masa-masa yang tidak mudah ini, di masa-masa yang sulit ini, kiranya Tuhan menolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selanjutnya, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan kita berdoa untuk seluruh anak-anak kita, remaja. Kiranya seluruh remaja terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Kristus. Kiranya setiap remaja kita di tahun yang baru ini, bahkan sepanjang tahun ini, bergerak bersama to the next level seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita buka suara, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat remaja yang ada di seluruh GEIHO Kim Tong. Kiranya Tuhan memberkati akan seluruh anak-anak remaja di dalam masa pertumbuhan iman mereka. Kiranya setiap remaja bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Kristus. Dan kami bersama-sama rindu untuk selalu bersekutu bersama dengan Tuhan. Di tengah situasi yang tidak mudah, yang sulit, Tuhan yang memberkati seluruh remaja-remaja yang ada. Untuk setiap mereka berfokus hanya kepada Kristus. Mereka boleh menemukan akan jati diri mereka di dalam Tuhan. Mereka rindu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik. Kami membawa dan menyerahkan akan seluruh anak-anak remaja kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang memberkati pertumbuhan kerohanian mereka. Kami boleh bersama-sama menuju to the next level di tahun ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita melanjutkan akan pokok-pokok doa kita,
Mari sekali lagi kita mau nyatakan bahwa kita hanya berharap hanya kepada Tuhan. Aku berharap pada Tuhanku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga raya atau lautan menderu, ku tak gentar, ia tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Selanjutnya, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, kita terus berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kita, Indonesia. Mari kita doakan untuk keamanan bangsa dan negara kita. Kita terus doakan untuk upaya pemerintah di dalam memutus penyebaran rantai virus ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kita juga terus doakan untuk seluruh tenaga kesehatan. Tuhan memberikan kesabaran, perlindungan kepada mereka. Mari jemaat Tuhan, kita buka suara, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami terus datang menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah kami. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada mereka di dalam setiap kebijakan, keputusan yang diambil, di dalam upaya memutus rantai penyebaran daripada virus ini. Kami sungguh memohon anugerah Tuhan. Kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menjauhkan daripada orang-orang yang coba mengacau balaukan, memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Berkati untuk aparat keamanan TNI Polri yang terus berjaga untuk keamanan bangsa dan negara kami. Kami juga terus berdoa untuk tenaga kesehatan, para dokter, semua yang terlibat Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, perlindungan, kesabaran di dalam tugas pelayanan mereka yang tidak mudah. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan setiap mereka. Kiranya kasih, anugerah, perlindungan Tuhan terus dinyatakan kepada setiap mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami membawa sekali lagi bangsa dan negara kami di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan. Tuhan yang memulihkan bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk setiap pergumulan daripada jemaat-jemaat kita. Ataupun mungkin kita saat ini sedang bergumul. Baik itu usaha dan pekerjaan kita. Kita mulai atau kembali merintis usaha yang baru. Kiranya Tuhan yang menolong dan membukakan jalan. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang berduka secara khusus di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaat kita yang sedang berduka. Jemaat yang sakit, yang ada di rumah maupun yang ada di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang menyatakan belas kasihan dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Mari kita juga membawa untuk setiap rencana, setiap harapan kita di sepanjang tahun ini hanya kepada Tuhan. Kita buka suara, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di
di dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang Tuhan izinkan untuk boleh kami alami. Mungkin itu di dalam usaha dan pekerjaan kami. Bagi jemaat Tuhan yang sedang atau memulai kembali merintis usaha yang baru, ataupun yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya membukakan jalan, memberikan yang terbaik kepada seluruh jemaat Tuhan. Jemaat-jemaat kami yang sedang berduka oleh karena kehilangan orang yang mereka kasihi, orang yang mereka cintai, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan penghiburan yang sejati. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada seluruh keluarga yang berduka. Karena kami sungguh yakin dan percaya penghiburan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat kami yang bergumul dengan kesehatan, yang sakit, baik yang di rumah, yang sedang beribadah saat ini, ataupun yang ada di rumah-rumah sakit, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon kesembuhan yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Tuhan berkati untuk seluruh proses pengobatan yang dijalani. Tuhan memberkati keluarga yang menjaga, yang mendampingi, yang merawat. Berikan kekuatan, berikan kesabaran. Dan kami percaya di dalam anugerah Tuhan, di dalam waktu Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, jemaat-jemaat kami memperoleh kesembuhan yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Kami membawa setiap harapan kami, setiap kerinduan kami di sepanjang tahun ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Yang terakhir, saya mempersilakan untuk seluruh jemaat Tuhan, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita menyatakan kerinduan kita, doa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin di antara kita belum berani mengungkapkan itu kepada orang yang terdekat kita. Mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita membawa pergumulan pribadi kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan satu-satunya pribadi yang paling mengerti akan pergumulan setiap kita. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah setiap pokok-pokok doa kami yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan sudah mendengar dan Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Ajar kepada kami untuk tetap percaya kepada Tuhan,
untuk tetap berharap kepada Tuhan di dalam menantikan jawaban doa. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami supaya kami menjadi orang-orang yang mendengarkan firman dan juga yang melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab perkataanmu adalah satu-satunya pondasi yang kuat bagi kami, untuk kami bisa bertahan menghadapi berbagai-bagai krisis di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah mengenal yang Tuhan Yesus harapkan. Apa sih yang Tuhan Yesus harapkan di dalam kehidupan kita? Teks bacaan kita itu diambil dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ayat yang ke-49. Begini bunyi firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku kehendaki? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa yang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan teks bacaan kita, di sini yang kita lihat mengklarifikasikan dua macam orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, ada orang yang datang dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, ada orang yang datang, dia bukan hanya mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tetapi dia juga melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang satu itu hanya mendengarkan, sedangkan yang satunya lagi selain dia mendengarkan, dia juga melakukan apa yang dia dengarkan. Saudara-saudara, orang yang pertama adalah orang yang hanya mendengarkan, itu diumpamakan di sini, atau diandaikan, atau disamakan. Dia disamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas tanah, tetapi tanpa dasar, tanpa pondasi. Orang yang kedua, yaitu orang yang mendengar dan melakukan, di sini diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah. Dikatakan di sana dia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya atau meletakkan pondasinya di atas batu. Saudara perhatikan, dua macam orang ini sama-sama membangun. Dan kemungkinan itu sama-sama menghasilkan rumah yang sama bagusnya. Bedanya itu, rumah yang satu dibangun di atas tanah tanpa dasar atau tanpa pondasi,
Dan rumah yang satunya lagi itu dibangun di atas pondasi yang kokoh. Alkitab itu mengatakan dia menggali tanah itu dalam-dalam. Sampai dia menemukan batu-batu itu di sana. Lalu dia meletakkan dasarnya atau meletakkan pondasinya itu di atas batu itu. Jadi saudara-saudara, bedanya adalah ada pada pondasinya. Sama-sama menghasilkan rumah yang layak. Layak untuk ditempati sebagai sebuah rumah yang nyaman di dalam situasi yang aman. Tetapi saudara-saudara, berdasarkan pengalaman hidup kita, yang kita saksikan bahwa situasi tidak selalu sama. Musim itu berganti. Kadang musim kemarau, kadang musim penghujan. Nah, pada waktu musim penghujan, tidak jarang yang kita lihat itu terjadi banjir. Nah, disinilah kedua rumah ini akan diuji. Dan ternyata itu rumah yang didirikan di atas tanah tanpa dasar atau tanpa pondasi. Alkitab itu katakan, ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh, kolaps, dan hebatlah kerusakannya, rata dengan tanah. Sedangkan rumah yang dasarnya itu diletakkan di atas batu dengan menggali tanah yang dalam, Alkitab katakan, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara-saudara, banjir itu akan menentukan kokoh tidaknya bangunan sebuah rumah. Saudara-saudara, dari teks ini sebetulnya kita bisa belajar apa sih sebetulnya dari teks ini? Teks ini mau memberitahu kita apa sih sebetulnya? Saudara-saudara, ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama begini, yang Tuhan Yesus mau dari murid-muridnya, baik orang-orang yang mendengarkan dia pada waktu itu, maupun kita yang hidup di zaman ini, yang Tuhan Yesus mau, yang Tuhan Yesus harapkan itu adalah supaya kita itu mendengarkan. Tetapi bukan cuma mendengarkan, tetapi juga melakukan apa yang diajarkannya. Saudara, bagian ini adalah penutup dari sebuah khotbah. Sebuah khotbah yang kita kenal sebagai khotbah Tuhan Yesus di bukit. Selesai dia berkhotbah, Tuhan Yesus itu mengharapkan supaya mereka yang datang dan mendengarkan dia, mereka juga melakukan apa yang diajarkannya. Saudara-saudara, dia menuntut murid-murid dan orang-orang pada waktu itu. Dia juga mengharapkan hal yang sama dari kita yang hidup di zaman sekarang. Bedanya adalah mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus itu secara langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Sedangkan kita yang hidup di zaman sekarang itu melalui apa yang kita baca dan kita renungkan yang dicatat di dalam Alkitab. Karena itu adalah firman Allah. Saudara-saudara, jadi yang pertama itu kalau kita lihat saudara, Tuhan Yesus itu harapkan supaya kita itu mendengarkan. Tetapi bukan cuma mendengarkan, tetapi melakukan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu juga yang dikatakan oleh Yakobus kepada kita. Yakobus itu mencatat begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Itu yang pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara yang saya catat di sini, begini saudara. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus, dia mendengarkan, atau kita zaman sekarang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, sebetulnya dia sedang membangun pondasi hidup yang kokoh. Saudara-saudara, mengapa orang yang mendengar dan melakukan itu disamakan seperti orang yang mempersiapkan pondasi yang kokoh? Kenapa? Saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita memperhatikan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-45. Ayat 45 itu dikatakan begini,
Orang yang baik itu mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat itu mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Nah, saudara-saudara, itu berarti orang yang mendengar untuk mereka pada waktu itu dan orang yang membaca dan merenungkan firman bagi kita hidup zaman ini, berarti kita itu sedang mengisi perbendaharaan. Mengisi perbendaharaannya, mengisi hatinya. Kenapa? Karena hati adalah perbendaharaan. Dia sedang menabung. Dan dia menabung di dalam hatinya. Dan tabungan ini, itu akan menjadi modal bagi dia. Untuk apa? Untuk dikeluarkan melalui perkataan dan perbuatan. Jadi saudara-saudara, perkataan dan perbuatan itu adalah sesuatu yang dikeluarkan dari perbendaharaan. Apa yang keluar dari mulut kita dan apa yang kita perbuat itu mewujud di dalam tindakan kita. Itu bergantung kepada modal yang ada di dalam perbendaharaan kita. Kalau yang kita dengar dan yang kita baca adalah sesuatu yang baik, maka yang keluar itu juga adalah sesuatu yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau yang kita dengar dan yang kita baca itu adalah sesuatu yang jahat, maka yang keluar dari kita, yang keluar dari mulut dan tindakan kita, itu adalah sesuatu yang jahat. Maka saudara-saudara, kalau yang kita dengar adalah perkataan Tuhan Yesus, kalau yang kita baca dan yang kita renungkan adalah firman Allah yang ada di dalam Alkitab, maka apa yang keluar yang menjadi respons kita terhadap segala sesuatu itu pasti sesuai dengan firman. Dan firman mengajarkan kepada kita supaya kita bertindak itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, harus sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Sudah pasti sesuatu yang baik. Kenapa? Karena Allah yang berfirman itu adalah Allah yang baik. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Kenapa saya katakan ini sesuatu yang mudah? Karena tantangan kita itu besar sekali. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bacaan kita, di situ dikatakan, orang ini menggali dalam-dalam, dig down deep. Dia menggali dalam-dalam, dia menggali tanah itu dalam-dalam. Kemudian setelah dia menggali dalam-dalam, dia menemukan batu di sana. Lalu meletakkan dasarnya, meletakkan pondasi rumah yang akan dia bangun itu di atas batu ini. Saudara-saudara, kalau kita terapkan prinsip ini kepada firman, maka yang kita lihat adalah begini. Orang ini coba menggali firman. Orang ini coba memahami firman itu. Dan coba melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, tantangan kita adalah kita itu pengen sesuatu yang instan. Kita pengen sesuatu yang praktis. Kita pengen sesuatu yang siap saji. Padahal firman itu adalah sesuatu yang mesti dicerna. Firman itu adalah sesuatu yang mesti direnungkan. Butuh waktu di dalam prosesnya. Nah, kalau kita katakan butuh waktu di dalam prosesnya, mungkin kita akan mengatakan, ngapain buang-buang waktu untuk hal yang seperti ini? Waktu adalah uang. Jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang seperti ini. Padahal dengan menggali dalam-dalam, dengan kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu di dalam hidup kita, sebetulnya kita sedang membangun pondasi hidup yang kokoh. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Saudara-saudara, begini. Mungkin kita bertanya begini. Untuk apa sih membangun pondasi hidup yang kokoh?
Apa sih gunanya? Apa sih gunanya pada waktu kita membangun pondasi hidup yang kokoh? Saudara-saudara, dengan membangun pondasi hidup yang kokoh, kita sebetulnya itu sedang mempersiapkan diri menghadapi krisis-krisis di dalam hidup ini. Saudara, apa yang kita baca tadi, di situ dikatakan, pada waktu banjir datang, rumah itu tetap berdiri kokoh. Krisis di dalam hidup akan selalu ada. Segesit mungkin memang kita menghindari krisis di dalam hidup ini. Tetapi kalau krisis itu sudah tidak bisa dihindari lagi, maka kita harus hadapi. Dan pada waktu kita menghadapinya, kita harus hadapi dengan memberi respons yang tepat dan benar. Saudara, perbedaan yang paling kelihatan dari dua orang yang diceritakan di sini, itu adalah satu mendengar dan melakukan. Yang satunya lagi, dia hanya mendengar, tetapi dia tidak melakukan. Jadi bedanya di mana? Bedanya adalah di melakukannya. Sama-sama mereka mendengarkan, tetapi yang sama melakukan apa yang dia dengarkan, yang satu melakukan apa yang dia dengarkan, sedangkan yang satunya lagi tidak melakukan apa yang dia dengarkan. Saudara, orang yang melakukan firman berarti dia sedang melatih dirinya. Melatih dirinya untuk apa? Melatih dirinya untuk mengejawantahkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, anak kami yang pertama itu suka dengan hal-hal tentang sesuatu yang berbau art and craft, seni dan kerajinan. Termasuk dia suka menggambar. Nah, itu sebabnya di masa liburan semester ini, kami menghadiahkan kepada dia alat-alat gambar. Ada kertas gambar, ada pensil warna, ada spidol warna-warni, ada cat air. Dan itu sekaligus sebagai hadiah Natal buat dia. Kami memberi dia sebuah proyek di dalam liburan ini. Proyeknya adalah menggambar. Menggambar apa saja yang dia suka, itu terserah dia. Dia sendiri yang pilih objeknya, terserah dia mau menggambar apa. Saudara-saudara, di dalam percakapan kami, dia bilang begini, tapi saya tidak bisa menggambar dengan bagus. Saudara perhatikan kalimatnya, dia tidak bilang, saya tidak bisa menggambar, bukan. Tetapi yang dia bilang adalah, saya tidak bisa menggambar dengan bagus. Nah, saudara-saudara, kemudian saya ngomong sama dia, saya bilang sama dia begini, lah, itu gunanya latihan, supaya kamu bisa. Semua alat itu dibeli dan itu untuk kamu. Untuk apa? Itu sebagai sarana bagi kamu untuk latihan. Saudara-saudara, orang bisa menggambar bagus itu bukan instan. Itu hasil latihan yang berulang-ulang dan kemungkinan itu butuh waktu tahunan sampai dia bisa menggambar dengan bagus. Saudara-saudara, orang bisa menghadapi krisis dengan respons yang tepat dan benar. Sehingga dia tetap bisa berdiri di tengah-tengah krisis yang ada. Saudara, dia butuh melatih dirinya. Dia butuh melatih dirinya. Dengan melakukan firman, dia melatih dirinya untuk mengejawantahkan prinsip-prinsip firman Tuhan sebagai respons dia terhadap krisis yang sedang dihadapi. Saudara-saudara, itu sebabnya kalau kita lihat, orang yang melakukan perkataan Tuhan Yesus di dalam hidupnya, dia jauh lebih terlatih di dalam memberi respons yang tepat dan benar ketika menghadapi krisis-krisis di dalam hidup ini. Saudara-saudara sekalian, kurang lebih 11 bulan ini, kalau kita hitung sejak dari Maret tahun lalu, kurang lebih 11 bulan,
Hidup kita sulit. Sulit sekali karena apa? Karena pandemi COVID-19. Saudara, dulu saya berpikir, dan ternyata bukan cuma saya yang berpikir seperti itu. Saudara-saudara, beberapa teman-teman saya, sahabat saya itu mereka memberikan kesaksian. Baik itu saya dengarkan secara langsung, maupun saya dengarkan dari orang kedua. Mereka itu berkata begini, saya ingat sekali, dulu sebelum pandemi ini terjadi, oleh karena tuntutan kerjaan yang begitu banyak, oleh karena tuntutan studi yang begitu padat, tidak jarang pada waktu datang kepada Tuhan itu dengan keluhan-keluhan. Tuhan, sampai kapan ini akan berlanjut? Tuhan, sampai kapan saya harus menghidupi hidup yang seperti ini? Tuhan, saya capek. Saya pengen istirahat. Saya pengen liburan. Saya pengen slow down, Tuhan. Saudara, dan Tuhan izinkan pandemi ini. Semua slow down. Ruang gerak kita dibatasi. Kegiatan yang dulu kita lakukan secara langsung, sekarang tidak bisa lagi kita lakukan. Karena kita terbatas sekali untuk melakukannya. Aktivitas pelayanan yang dulu saya lakukan secara langsung, yang dulu kita lakukan secara langsung, itu sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Lalu apa yang terjadi? Saudara-saudara, terus terang, ternyata saya tidak siap. Dan bukan cuma saya. Teman-teman tadi yang memberikan kesaksian itu, mereka juga mengakui bahwa mereka tidak siap menghadapi situasi yang seperti ini. Saudara-saudara, mungkin kita juga tidak siap menghadapi situasi yang seperti ini. Kita tidak tahu harus bagaimana. Apa yang mesti kita lakukan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Mungkin ada di antara kita yang sudah bisa melepaskan diri dari situasi ini. Kita berkata kepada diri kita, tidak, aku tidak boleh diikat oleh situasi yang seperti ini. Aku harus keluar dari situasi yang seperti ini. Aku harus membuat diriku itu berguna di dalam situasi yang seperti ini. Kita bisa keluar dari situasinya. Tetapi ada berapa banyak di antara kita yang belum bisa keluar dari situasi seperti ini? Saudara-saudara, masa kita mau mengulangi kesalahan yang sama? Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Di tahun ini, di tahun yang baru ini, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Kalau dulu kita tidak siap, masa sekarang kita tidak mau mempersiapkan diri kita? Saudara, melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus itu mau ajarkan kepada kita. Satu, supaya kita mendengar firman dan melakukannya. Yang kedua, dengan kita mendengarkan firman dan melakukan, berarti kita sedang membangun pondasi hidup yang kokoh. Untuk apa? Dan yang ketiga adalah untuk mengantisipasi krisis-krisis yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, firman adalah satu-satunya pondasi yang kuat bagi kita untuk kita bisa bertahan menghadapi krisis-krisis di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Mendengar firman-Mu ya Tuhan, adalah langkah awal untuk kami memiliki pondasi kehidupan yang tangguh. Dan tindakan mendengarkan ini harus segera kami lanjutkan dengan kami melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu sebabnya ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mentaati-Mu sepenuhnya dan dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu telah menjadi dasar yang teguh bagi kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita boleh dengar hari ini. Sebagai respon, mari kita menyatakan pujian komitmen kita untuk kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mari bersama nyatakan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mengakhiri doa kita hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan yang sudah diwujud nyatakan di atas kayu salib itu. Dia mati bagi kita, supaya kita bisa hidup dan menikmati anugerah demi anugerah yang Tuhan itu sudah siapkan bagi kita. Pimpinan, penyertaan, kekuatan, penghiburan sejati dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari silakan duduk dan kita berdoa teduh. Ibadah doa kita selesai.